layak disembah. Haleluya. Yesus, kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih setiamu melimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskanku semua aku. Ku percaya mujizatmu, ku alami Mari berikan kemuliaan yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Kita percaya Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih buat anugerah-Mu yang tidak pernah berhenti. Hari ini kami ada bersama-sama dengan Tuhan. Engkau yang memimpin kami, Engkau yang menuntun kami. Bentar hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau yang berkuasa atas hamba. Kau berbicara lewat hamba-Mu dan kami semua yang mendengar ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari saudara kita membaca firman Tuhan di dalam Lukas pasal 23 ayat 33 sampai 43. Lukas 23 ayat 33 sampai 43. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita membaca firman Tuhan ini. Kita baca bersama-sama ya. Lukas 23 ayat 33 sampai ayat 43. Yesus disalibkan. 2, 3 yang keras. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk. Firman Tuhan hari ini saya beri tema ajaran Yesus saat disalib untuk umatnya. Ajaran Yesus saat disalib untuk umatnya. Ajaran Yesus kepada saya dan saudara saat dia disalib untuk kita semua. Dalam Lukas 23 ayat 33 sampai ayat 43. Nah, saudara, di dalam firman Tuhan ini perlu kita mengetahui terlebih dahulu bahwa apa yang dialami oleh Yesus tidak lain semua dilakukan untuk menebus dosa saya dan saudara. Yesus datang ke dunia, Yesus mengosongkan dirinya
hanya untuk membawa saya dan saudara hidup di dalam kemuliaan Tuhan. Bebas dari dosa. Nah saudara, mengapa Yesus harus disalibkan? Untuk apa dia disalibkan? Mengapa harus salib? Seringkali ini dipertanyakan oleh orang-orang yang belum percaya kepada Yesus. Bahkan orang-orang Kristen pun bertanya akan hal ini. Kalau saudara lihat di dalam Lukas pasal 23 ayat 33 ini, di sini dikatakan bahwa Yesus disalibkan di tempat yang bernama tengkorak. Atau kalau dalam Injil yang lain dikatakan bahwa di Golgota, ya, di Golgota. Kalau dalam bahasa Aram itu Gulgolta, ya, artinya tengkorak. Jadi Yesus disalibkan di situ. Yesus disalibkan di tempat yang jauh dari keramaian. Yesus disalibkan di tempat yang di pinggiran kota, ya. Di pinggiran kota. Memang benar-benar tempat itu tempat yang tinggi secara geografis. Dan letaknya bukan berada di tengah-tengah kota Yerusalem, tetapi di pinggiran kota. Nah Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi saat Yesus disalibkan? Ada begitu banyak peristiwa-peristiwa yang spektakuler terjadi. Salah satunya adalah terjadi kegelapan, gempa bumi, ya, tabir bait suci terbelah dua. Ini semua terjadi ketika Yesus disalibkan. Yesus ingin menunjukkan kepada semua orang yang ada pada saat itu, yang hadir ketika dia disalib, bahwa dialah Allah yang sesungguhnya. Sehingga orang-orang yang ada pada saat itu, khususnya para pengawal, berkata, benar, dia memang anak Allah. Benar, memang dia anak Allah. Dan itu tidak dapat dipungkiri. Bahkan kalau saudara baca dalam Injil-Injil yang lain, ada mujizat-mujizat yang lain. Kubur-kubur yang ada kalau saudara baca dalam Injil-Injil yang lain, bangkit orang-orang yang bangkit pada saat Yesus disalibkan. Ini membuktikan bahwa Yesus memiliki kuasa yang besar. Bukan sekedar manusia yang datang ke dunia ini, yang lahir ke dunia ini tanpa tujuan apa-apa. Jadi jelas sekali Bapak Ibu Saudara, Yesus datang ke dunia ini untuk menebus dosa saya dan saudara. Namun Bapak Ibu Saudara, menjadi pertanyaan, mengapa sih Yesus harus dihukum dengan cara disalib? Apa sih itu salib? Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara tentang salib, salib ini lambang kutuk, lambang orang berdosa. Jadi orang-orang yang berdosa itu, ya, orang-orang yang berdosa adalah orang-orang yang kena kutuk. Mereka yang berbuat jahat itu, mereka layak untuk disalibkan. Saudara bisa bayangkan, Yesus yang tidak berdosa juga disalibkan dengan kedua orang penjahat. Yesus harus menerima keadaan yang sama. Yesus harus disamakan posisinya. Level Yesus diturunkan dari Tuhan, dari anak Allah, dari Raja segala raja. Diturunkan levelnya, disejajarkan sama dengan kedua orang penjahat. Bayangkan saudara, Yesus melakukan semua hanya untuk menebus dosa saya dan saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, perlu kita pahami bahwa salib itu adalah lambang kutuk, ya. Lambang kutuk bukan sekedar simbol saja, tetapi ada arti di dalamnya, ada makna yang besar di dalamnya. Dan salib ini adalah alat hukuman yang paling mengerikan, alat hukuman yang paling sadis, yang paling ditakuti oleh banyak orang. Oleh setiap narapidana. Kenapa saudara? Karena proses kematian orang yang disalibkan ini tidak langsung. Beda kalau zaman sekarang, orang yang melakukan kesalahan di luar batas, mereka dapat hukuman mati dengan tembak. Iya kan? Hukuman mati, didor terus satu kali aja,
mati sudah hilang. Tetapi hukuman salib tidak seperti itu Bapak Ibu Saudara. Hukuman salib terlebih dahulu seperti Yesus, dia harus memikul salibnya sendiri. Dia harus disiksa, tubuhnya harus disesah dengan cambuk yang luar biasa. Dan setelah itu Bapak Ibu Saudara, tangannya harus dipaku, kedua tangannya, kedua kakinya harus dipaku. Baru setelah dipaku, dinaikkan salibnya. Mungkin saudara sudah pernah nonton kan film The Passion of the Christ kan? Sebagian besar pasti sudah nonton film ini. Bahkan mungkin semuanya. Ya, kurang lebih seperti itu. Dinaikkan salibnya. Dan saudara, itu sepanjang hari sampai sebelum malam. Dan itu harus dipastikan mereka mati. Semua yang disalib itu mati, harus dipastikan. Jadi kalau belum mati, ya, kakinya harus dipatahkan itu. Kalau belum mati. Jadi para pengawal ini waktu mereka melihat Yesus, mereka ingin memastikan Yesus ini benar-benar udah mati nggak? Padahal kan Yesus waktu itu sudah mati, sudah bilang, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan terakhir Yesus bilang, "Sudah selesai." Ya, setelah itu Yesus mati. Tetapi setelah kejadian itu, para pengawal ini harus memastikan benar gak Yesus ini benar-benar sudah mati gak? Jadi ditikam lambungnya. Nah, inilah yang ditakuti oleh narapidana kelas atas, kelas kakap pada saat itu. Mereka takut karena ini adalah hukuman yang paling mengerikan. Hukuman yang sangat sulit. Dan kalau saudara lihat prosesnya akan sangat berbeda. Proses Yesus disalibkan dengan kedua orang penjahat yang ada di sebelah kanan dan sebelah kiri Yesus. Yesus harus melewati, ya, harus memikul salibnya sendiri. Selain itu dia harus disesah. Tetapi Bapak Ibu Saudara, bagi Yesus itu tidak masalah. Asalkan umatku diselamatkan. Mengapa Yesus harus disalib dalam bentuk hukuman, disalib atas dirinya? Mengapa Yesus harus disalibkan? Mengapa harus salib? Kok bukan yang lain? Apa enggak ada cara lain? Mengapa harus salib? Yesus kan bukan penjahat kelas atas. Yesus kan bukan penjahat kelas kakap. Yesus bukan gembong narkoba. Bukan. Tapi kok Yesus harus disalib? Saudara, saya membaca dalam beberapa literatur, ada beberapa tanggapan saudara. Kalau dari sisi Romawi, dari sisi orang-orang Romawi, Yesus ini dianggap sebagai pemberontak. Makanya dia disalibkan. Kapan Yesus dianggap sebagai pemberontak? Pada saat Yesus menjungkir balikan meja penukar uang, mengobrak-abrik apa yang ada di dalam bait Allah, di mana saat itu terjadi perdagangan jual beli di dalam bait Allah, ya. Jadi jangan saudara salah mengartikan jual beli bait Allah ini ya. Ini mereka sudah ada dalam persekongkolan antara hamba-hamba Tuhannya ini, imam-imamnya. Saya sudah jelaskan yang lalu, minggu lalu. Imam-imam ini melakukan persekongkolan dengan para bankir istilahnya. Ya, dengan para penjual-penjual, pedagang-pedagang kambing domba, sapi dan burung tekukur lain sebagainya. Mereka sudah adakan perdagangan, mereka persekongkolan. Nah, gimana enggak melakukan persekongkolan, saudara? Itu menguntungkan buat para hamba-hamba Tuhan, sangat menggiurkan. Dan mereka harus menyetor ke hamba-hamba Tuhan ini, ke imam-imam ini. Harus nyetor keuntungannya. Dan itu diambil. Nah saudara, jadi jangan salah artikan. Kenapa sampai Yesus marah? Di dalam bait Allah ini sudah terjadi persekongkolan besar antara para Romawi, imam-imam, para pedagang. Sehingga Yesus dianggap sebagai pemberontak dan Yesus harus disalibkan.
Yesus harus mendapatkan hukuman yang parah, hukuman yang sadis, hukuman yang benar-benar tidak ada ampunnya bagi Romawi. Coba kita lihat dalam Yohanes 2 ayat 13 sampai ayat 24. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci. Dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka, uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku, dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu Saudara sangat jelas di mana Yesus menyucikan bait Allah dan tindakan Yesus dianggap sebagai tindakan pemberontakan oleh Kaisar Romawi karena mereka mengalami kerugian. Ya, mereka tidak lagi mendapatkan apa-apa dengan tindakan Yesus. Sehingga ini kalau dikategorikan dalam pelanggaran adalah pelanggaran politik bagi orang-orang Romawi. Bagaimana dengan orang-orang Yahudi? Mengapa Yesus harus disalibkan? Kenapa Yesus pantas disalibkan? Bapak Ibu Saudara, dalam firman Tuhan, saudara bisa baca di mana dalam Matius 26 ayat 62 sampai 67 bisa ditampilkan Matius 26 ayat 62 sampai 67. Di situ Yesus ya dikatakan bahwa dia mengaku dirinya sebagai anak Allah dan inilah dianggap sebagai pelanggaran besar, pelanggaran berat karena Yesus dianggap mensejajarkan dirinya dengan Allah, bahkan menganggap dirinya Allah. Jadi Yesus ini pantas disalibkan menurut orang-orang Yahudi. Kita baca, lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah, untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya ini, saudara. Jadi bagi orang-orang Yahudi, Yesus pantas disalibkan. Yesus wajar untuk disalibkan. Yesus wajar. Dia sudah menghujat Allah. Dia mensejajarkan dirinya dengan Allah. Tetapi bagaimana dengan kita? Bagi saya dan saudara, Yesus adalah Tuhan yang datang untuk menebus dosa kita semua. Amin, saudara? Kalau saudara baca dalam Imamat, ya, saudara baca dalam Imamat pasal 5 sampai pasal 19, di situ kalau orang berbuat dosa, dia harus mempersembahkan korban, ya. Makanya tadi kan terjadi persekongkolan kan, yang di atas tadi, dia harus mempersembahkan korban. Untuk apa korban itu? Korban penghapus dosa. Tetapi Bapak Ibu Saudara, apakah ia binatang sebagai medianya bisa dipakai, bisa menghapus dosa kita manusia? Tetap tidak akan bisa. Hanya darah Yesuslah, hanya pengorbanan Yesuslah. Dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bagi kita, Yesus datang ke dunia untuk membawa keselamatan. Ini bagi saya dan saudara. Jangan sampai kita mengatakan, oh iya, Yesus wajar disalibkan. Wajar. Kan demi saya. Jangan saudara. Siapa saya dan saudara?
Kita sebenarnya hanya debu, iya kan? Kita orang berdosa. Tapi herannya ya, saya heran dengan Tuhan. Kalau saya renungkan firman Tuhan, saya baca, saya heran. Kok Tuhan mau ya? Kok Tuhan mau ya datang ke dunia hanya untuk menebus dosa saya yang berdosa ini? Makanya Bapak Ibu Saudara, alangkah dalam tanda kutip, alangkah tidak sopannya saya dan saudara kalau tidak menghargai pengorbanan Kristus di kayu salib. Sangat tidak sopan, ada bahasa yang lebih tidak baik lagi. Tetapi saya pakai istilah ini. Kalau kita tidak menghargai pengorbanan Yesus di kayu salib. Ku hidup oleh anugerah-Mu. Mari pemain keyboard, kita nyanyikan sebentar. Yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku. Sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Katakan sama-sama. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku. Sebab itu ku selalu bersyukur. Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita tidak pernah bersyukur kepada Tuhan, kita adalah orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dengan pengorbanan Yesus. Saya ulangi lagi Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak mengucap syukur kepada Tuhan, kita kurang mengucap syukur, kita adalah orang-orang yang tidak menghargai pengorbanan Kristus. Ketika Dia disalibkan, ketika Dia ada di salib, Yesus mengajarkan banyak hal buat saya dan saudara. Ada begitu banyak hal yang Tuhan ajarkan. Apa itu yang Tuhan ajarkan? Coba kita kembali perhatikan dalam Lukas 23 ayat 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Yesus ajarkan ketika Dia disalib, Dia mengajarkan pengampunan. Betapa berartinya itu pengampunan, betapa pentingnya mengampuni. Ini yang Yesus ajarkan. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau saya ulangi terus firman Tuhan ini, kalau di dalam hati kita, di dalam diri kita, masih belum bisa mengampuni, masih ada sampah yang namanya tidak mengampuni, masih ada yang namanya sampah kepahitan, masih ada yang namanya sampah kebencian, kita tidak menghargai pengorbanan Kristus di kayu salib. Sebab pada saat Dia disalib, Dia mengajarkan pengorbanan, Dia mengajarkan pengampunan buat saya dan juga buat saudara. Itu jelas Bapak Ibu Saudara. Yesus ajarkan di dalam Ibrani pasal 12 ayat yang kedua. Ibrani pasal 12 ayat yang kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Ini Bapak Ibu Saudara, Yesus perintahkan, mari kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Mari kita belajar mengampuni dengan mata yang tertuju kepada Yesus.
Mari kita belajar memaafkan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Mari kita belajar untuk menebarkan kasih Tuhan di dalam hidup kita. Ini Tuhan ajarkan saat dia disalib. Tuhan juga mengajarkan kepada saya saat dia disalib untuk belajar penyangkalan diri, menahan diri. Ini Tuhan ajarkan. Selain diajarkan pengampunan, diajarkan juga bagaimana seharusnya kita melakukan atau bagaimana kita belajar untuk penyangkalan diri, menahan diri. Kita lihat dalam Lukas 9 ayat 23 dan 24. Lukas 9 ayat 23 dan ayat 24. Firman Tuhan katakan, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari. Ingat saudara, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Ayat 24. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Kembali ditampilkan ayat 23. Saudara, firman Tuhan katakan dalam ayat 23, kembali ayat 23. Dikatakan bahwa ia harus menyangkal dirinya memikul salibnya setiap hari. Salib apa yang saudara alami hari-hari ini? Setiap orang punya salibnya masing-masing. Salib apa? Salib dalam dunia pekerjaan saudara? Salib dalam keluarga saudara? Salib dalam hubungan suami istri? Salib dalam hubungan orang tua dan anak? Atau dalam hal apa saudara? Setiap orang punya salibnya masing-masing. Jangan potong salib itu. Tapi bawa salib saudara, serahkan kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Apa salib saudara? Apa salib yang saudara hadapi hari-hari ini? Firman Tuhan katakan, mari kita belajar menyangkal diri untuk memikul salib. Saat Yesus difitnah, saat Yesus dicaci maki, saat Yesus direndahkan, dia menahan diri. Dia tidak melawan, saudara. Dia ajarkan kepada saya penyangkalan diri, menahan diri. Dan juga Yesus ajarkan kepada saya dan saudara untuk menguasai diri, kontrol diri. Ini Yesus ajarkan, saudara. Kontrol diri. Coba saudara lihat kembali dalam bacaan kita Lukas 23 ayat 35 sampai 39. Kontrol dirinya di mana? Yesus menguasai dirinya di mana? Ayat 35, orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, jika engkau adalah orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Ada juga tulisan di atas kepalanya, inilah raja orang Yahudi. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Bapak ibu saudara, Yesus ajarkan untuk menguasai diri, kontrol diri ketika dia difitnah, ketika dia dicaci maki, ketika dia dikata-katai, kalau engkau Mesias selamatkan dirimu. Kalau engkau Kristus selamatkan kami. Dalam hal apa Yesus kontrol diri? Yesus menguasai diri. Dalam hal menggunakan powernya sebagai Allah. Dalam hal menggunakan kekuasaannya. Dalam hal menggunakan kuasanya. Di salib Yesus sama sekali tidak menggunakan powernya sebagai Allah. Di salib Yesus sama sekali tidak menggunakan kuasanya sebagai Allah. Tidak ada sedikit pun. Coba saudara bayangkan, ketika Yesus belum disalib, kuasanya keluar, iya kan? Yesus membangkitkan orang yang mati. Yesus menyembuhkan orang yang buta. Yesus memberi makan 5.000 orang. Kuasa Yesus, mujizat terjadi. Tetapi kenapa ketika disalib, Yesus tidak melakukan itu? Karena Yesus mau ajarkan kepada saya dan saudara untuk belajar menguasai diri, kontrol diri. Penting sekali Bapak Ibu Saudara. Ketika Yesus disalib, tidak sekedar disalib.
Walaupun kita tahu, ya dia menyelamatkan saya untuk menebus dosa-dosa saya dan saudara. Tetapi di balik itu dia mengajarkan banyak hal. Dia mendidik saya dan saudara untuk belajar menguasai diri, untuk belajar tidak marah, untuk belajar tetap sabar. Sebagaimana dalam Amsal 16 ayat 32. Saudara lihat Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Ini saudara. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Saya pikir pahlawan itu di atas segala-galanya. Ternyata masih ada yang lebih di atas pahlawan. Yaitu orang yang sabar. Menguasai diri. Dikatakan melebihi orang yang merebut kota. Saudara, kendalikan diri kita. Kendalikan dari segala macam hal. Dari segala macam hal. Dari segala keserakahan, dari segala hawa nafsu, dari segala ketamakan. Apapun itu kita belajar menguasai diri. Puasa 40 hari kemarin, ya, yang hari ini selesai. Kita diajar sebenarnya untuk belajar untuk menguasai diri. Belajar untuk mengontrol diri. Banyak hal saudara. Yang Tuhan ajarkan buat saya dan saudara. Kontrol jari. Penting saudara. Saudara mungkin tanya kontrol jari gimana nih? Saudara yang bermain medsos hati-hati. Iya kan? Kalau dulu mulutmu adalah harimaumu, sekarang jarimu adalah harimaumu. Salah ketik tinggal di screenshot. Tinggal bawa sebagai bukti ke kepolisian. Hati-hati. Banyak orang yang salah ketik dibawa ke persidangan. Sedangkan kita ketik baik-baik aja orang masih bisa salah tanggap kan saudara? Saya banyak kali saudara ya, saya ngetik status ya, entahkah di WA atau di mana, itu orang salah tangkap saudara. Saya dipikir nyindir saudara. Buat apa saya buat status hanya untuk nyindir? Padahal kadang-kadang status itu saya lagi baca. Misalnya saya lagi baca firman Tuhan tengah malam saya dapat, saya langsung update status. Saya langsung buat itu sebagai status. Karena saya merasa itu saya diberkati. Saya juga ingin. Tetapi bagi orang yang pikirannya negatif, dia anggap itu sebagai sindiran. Iya kan? Nah makanya hati-hati saudara ya. Sedangkan kita sudah melakukan yang benar, bisa salah. Iya toh? Apalagi kita sudah salah. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, perhatikanlah bagaimana Yesus mengajarkan saya dan saudara ketika dia disalib. Dia mengajarkan pengampunan, dia mengajarkan penyangkalan diri, dia mengajarkan penguasaan diri, dia mengajarkan kontrol diri, dan yang terakhir, Yesus ajarkan untuk membalas kejahatan dengan kasih. Kalau yang pertama diajarkan pengampunan, ketika kita disakiti kita harus mengampuni. Yang terakhir, saya tutup di mana Yesus ajarkan untuk membalas kejahatan dengan kasih. Kasih sebagai standar mutlak. Ini mutlak saudara. Yesus tidak membalas kejahatan orang-orang Israel, orang-orang Yahudi. Para imam, Yesus tidak membalas. Padahal kalau Yesus mau, mudah saja bagi Yesus. Apa yang tidak sih buat Yesus? Tetapi Yesus ingin membuktikan. Justru ketika dia disalibkan ada banyak hal yang terjadi. Dan ketika dia mati dia membuktikan. Dengan kebangkitannya yang akan kita rayakan sebagai hari raya Paskah nantinya. Ini Yesus lakukan. Di dalam Lukas 23 ayat 34, kembali firman Tuhan katakan, Yesus berkata, ya Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus ampuni mereka, Yesus ajarkan untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalas kejahatan dengan kasih. Tapi lebih daripada itu lagi, Yesus memberkati orang-orang yang sudah menyalibkan dia. Bayangkan kalau Yesus mengutuk Israel, mungkin hancur saat itu juga. Tapi Tuhan tidak lakukan itu. Karena Tuhan mau visinya datang ke dunia untuk menyelamatkan dosa saya dan saudara terlaksana dengan sempurna. Puji Tuhan.
kasih yang terindah, hati yang mulia. Amin. Hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Katakan bersama-sama, karya terbesar dalam hidup pengorbanan-Mu. Oh, ya Tuhan, haleluya. Yang ku miliki dan ku hargai, Yesus
kasih Tuhan. Terima kasih karena kasih setiamu, kebaikanmu. Hari ini kami mengalami sukacita, kami mengalami damai sejahtera, kami mengalami kemenangan yang dari Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan kepada kami semua. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati umat-umat Tuhan yang sudah hadir hari ini. Berkati yang sudah melayani Engkau. Berkati yang sudah menaikkan pujian penyembahan dalam doa-doa dan taburan-taburan mereka semua. Engkau memberkati yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan semangat, yang patah Engkau bangkitkan kembali. Kami dimerdekakan di dalam Tuhan. Kami mengalami kekuatan yang baru di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati pekerjaan anak-anakmu, Engkau memberkati rumah tangga anak-anakmu, Engkau memberkati semua ya Tuhan. Sebentar umatmu akan kembali Tuhan, Kau sertai di perjalanan tibakan dengan selamat, dan juga pelaksanaan baptisan air, Tuhan sendiri yang ambil alih di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Saudaraku, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau, Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah engkau pulang dengan membawa segala sukacita kebaikan Allah yang khusus, yang tidak terbatas. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati.